Halo Jack, kembali lagi bersama saya Bosman 8 dan di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Villain Unrivaled atau Preman Overpower part kelima. Di cerita sebelumnya Won Sang Kwan-ho dan Sabu Seon sedang duduk bersama di meja penginapan yang mewah. Ketika Sabu Seon ditanya oleh Won, ia tidak memahami apa maksud dari pertanyaan Won. Kemudian Won melanjutkan, menjelaskan, bahwa Sekte Dewa Kita khususnya grup Heavenly Wolf adalah unit yang mengandalkan pedang dan tombak sebagai senjata utama. Namun itu adalah bukan senjatanya Sabu Seon. Sabu Seon berkata, "Apa kau mau bilang kalau panah itu hanya untuk para gadis dan yang aku butuhkan sebenarnya hanyalah teknik, gitu?" Won pun membenarkan pernyataan Sabu Seon, yang membuat Sabu Seon terkejut dan meledakkan amarahnya tapi ditahan oleh Sang Kwan-ho. Sabu Seon membalas, "Mulutmu itu masih saja mengeluarkan omong kosong ya, Hyuk Ryun Won." Kemudian Won menjelaskannya, "Kata dari teknik itu tidak ada yang salah kok, jangan salah paham dulu. Bahkan dalam sekte dewa yang mencari keagungan, pedang, pisau, dan senjata lainnya selalu diperlakukan lebih tinggi. Pemanah sering dipandang rendah karena mereka tidak cocok untuk mengendalikan musuh dengan mendominasi mereka sepenuhnya. Tapi menurutku, teknikmu itu adalah teknik yang penting, yang bisa membantu kita untuk menaklukkan dataran tengah." Sabu Seon dan Sang Kwan-ho terkejut akan perkataan Won tadi. Tapi Sabu Seon segera menuju ke pintu kamar untuk keluar dan berkata, "15 katamu sudah habis." Won mengatakan apakah Sabu Seon akan membiarkan ia bakatnya membusuk seperti itu? "Aku akan membuat unit pemanah dari sekte kita ini menjadi yang terkuat, yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari grup Heavenly Wolf, dan kau yang akan menjadi pemimpin dari pasukan hebat itu, Sabu Seon." Walaupun Sabu Seon terkejut, ia segera menjawabnya, "Hyuk Ryun Won, berapa lama lagi kau berniat untuk merendahkanku? Apa kau mencari gara-gara denganku lagi? Maka jangan salahkan aku kalau bertindak kejam." Kemudian Won membuka kain yang menutupi barang, yang itu adalah uang yang ia tukarkan. Ia akan memberikan Sabu Seon 3 peti emas. Sabu Seon menjadi marah lagi dan menarik baju Won serta berkata, "Oi bangsat, berapa lama lagi kau ingin menghinaku?" Won yang langsung bermuka serius berkata, "Jangan salah paham, aku tidak ada niatan untuk menghinamu, aku sungguh akan membuat pasukan pemanah, dan dari semua orang yang aku tahu, hanya kau, Sabu Seon, orang yang paling berbakat dalam memanah. Itulah kenapa aku mengambil resiko untuk meminta bertemu denganmu lagi. Aku akan menjadi penerus sekte dewa kita ini." Sabu Seon bingung bagaimana ia harus menjawabnya dan tak lama kemudian ia menjawab bahwa, "Hyuk Ryun Won, aku kira kau kesini untuk menyuruhku melakukan pekerjaan yang gila. Tapi yang gila ternyata kau, Hyuk Ryun Won. Itu benar karena aku sudah gila. Mungkin saja kelak akan ada hal gila lainnya," kata Won. Sang Kwan-ho juga berkata, "Itu tidak benar Won. Kau itu tidak gila tapi sebenarnya kau itu tidak mempunyai otak." Sabu Seon bergumam, "Mata Won, sudah tidak lagi tak hampa seperti saat kami berada di pavilion Heavenly Demonic, dan sekarang matanya dipenuhi dengan impian yang tidak tergoyahkan." Won menanyakan kembali ke Sabu Seon, "Bagaimana, apa kau sudah membuat keputusan?" "Dengar ya, Won, aku mau melakukannya bukan karena emas itu. Aku dengar kalau manusia itu bisa berubah ketika dia sudah pernah merasakan mati lalu hidup kembali. Jadi aku cuma penasaran saja apa hal itu juga berlaku untukmu," balas Sabu Seon. Won mengatakan, "Apapun alasannya, aku tetap ingin berterima kasih padamu, Sabu Seon." Kemudian mereka bertiga duduk kembali dan mengobrol sambil dengan makan dan minum di kamar Sang Kwan-ho sampai tengah malam. Dalam kondisi setengah mabuk, Sabu Seon berbicara, "Tidak peduli seberapa keras aku memikirkannya,
Masih sulit untuk mempercayai semua ini. Maksudku, siapa yang akan menyangka kalau kaulah orang yang akan membuat tawaran itu padaku? Wun menjawab, aku paham perasaanmu. Aku sungguh minta maaf tentang apa yang terjadi ketika kita berada di Pavilion Heavenly Demonic. Aku sangat tidak dewasa pada saat itu. Sabu Seon yang sambil menuang minuman berkata, bagaimanapun juga, aku masih belum bisa mempercayaimu. Aku akan percaya, jika kau mau belajar memanah dengan tanganmu sendiri. Wun pun kaget ketika ia harus juga belajar memegang panah, dan Sabu Seon pun berpikir bahwa tidak mungkin Wun akan berubah semudah itu. Teringat pada masa di Heavenly Demonic, Sabu Seon yang sedang berlatih selalu dibuli oleh Wun dan kawan-kawannya. Wun mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat orang dengan busur mampu melakukan pekerjaan mereka dengan baik layaknya seorang pria sejati. Karena menurut Wun, orang yang memanah itu adalah seorang wanita yang harus melakukannya. Sabu Seon kecil yang selalu melihat ayahnya berlatih memanah dengan tepat akurat, dan membuat Sabu Seon selalu kagum pada ayahnya. Ayahku adalah pemanah nomor 1 di sekte kami, kebanggaannya. Begitu pula dengan aku, dan orang yang satu-satunya yang menghina dan merendahkan busurku adalah kau, Hyuk Ryun Wun. Kembali ke masa sekarang, Wun malah tersenyum cerah di depan Sabu Seon dan Sang Kwan Ho. Wun menanyakan, serius cuman itu doang? Sabu Seon, aku sebenarnya juga ingin membicarakan hal itu. Kalau begitu, tolong ajari aku cara menggunakan panah ya. Sabu Seon yang kembali kaget karena Wun malah ingin belajar panah dan membalas, kalau gitu, akan kutunjukkan padamu apa itu panah sejati. Akhirnya Sabu Seon juga bersemangat dan kembali minum-minum kembali dengan Wun dan Sang Kwan Ho. Sang Kwan Ho berkata dalam hati, untunglah, semua berjalan lancar. Mereka pun meminum sampai pagi harinya. Sabu Seon terbangun melihat bahwa Wun tidak ada di sana dan hanya Sang Kwan Ho yang menemani dia tidur. Sabu Seon kemudian melamun kejadian semalam. Ia mengatakan semua isi hatinya kepada Wun selama ini, sambil mabuk dan menangis. Sabu Seon pun malu untuk memikirkannya. Sabu Seon bergumam, tidak peduli seberapa berubahnya dia tetaplah tuan muda keempat di sekte dewa kami. Semalam aku pasti hilang kendali. Tapi Sabu Seon heran kenapa Wun yang juga meminum alkohol sebotol penuh tidak kehilangan kendali. Tak lama seorang pelayan pun masuk ke kamar, dan memberitahu bahwa sarapan dan baju untuk Sabu Seon telah disiapkan, dan mengatakan bahwa tuan muda keempat yang tidak ada sedang berlatih memanah di aula pelatihan. Sabu Seon terkejut dan pelayan tersebut mengajak Sabu Seon untuk mengikutinya menuju tuan muda Wun. Wun yang sendirian sedang latihan memanah. Walaupun tidak tepat akurat ia masih bisa mengenainya. Tak lama Sabu Seon pun datang ke arah Wun. Sambil saling menyapa, Wun mengatakan bahwa ia berlatih memanah dengan caranya sendiri tapi itu tidak ada perubahan. Apa kau bisa kasih tahu cara yang benar? Kurasa dari cara membidikku saja sudah salah, ya kan? Sabu Seon yang menjelaskan bahwa gaya Wun itu adalah sudah benar tapi itu adalah gaya untuk berburu. Wun yang meminta Sabu Seon mengajarinya. Sabu Seon pun segera mengambil busur Wun kemudian ia menunjukkan gaya memanah yang benar kepada Wun. Baru melihat gaya saja, Wun sudah terkejut akan gaya Sabu Seon. Sabu Seon pun melepaskan anak panahnya dan tepat menuju tengah sasaran di mana anak panah yang Wun tancapkan pun rontok juga. Ini makin membuat Wun terpesona akan kekuatan panah dari Sabu Seon. Sabu Seon menjelaskan bahwa gaya berburu dan gaya menyerang itu berbeda, dan mengatakan bahwa kalau Wun berlatih lebih lama lagi, Wun pasti akan segera bisa melakukannya. Wun segera menanyakan agar Sabu Seon segera mengajarkannya. Tapi Sabu Seon ini memiliki sesi latihan bersama dengan grup Heavenly Wolf di sore hari, jadi mari kita lakukan setelah itu selesai.
Kemudian Wun segera menjelaskan, bahwa Sabu Seon ini tidak perlu pergi ke tempat latihan grup Heavenly Wolf lagi. Wun mengeluarkan surat dari dalam bajunya dan menunjukkan ke Sabu Seon bahwa ia telah menandatangani kontrak dengan Wun semalam, yang menyebutkan kalau kau keluar dari grup Heavenly Wolf dan bergabung dengan pasukanku. Sabu Seon yang terbayang akan kelakuannya semalam, dan Wun memberikan kontraknya pada Sabu Seon. Tapi Sabu Seon membaca kontrak tersebut dan terkaget bahwa apakah tidak salah kau menulis nominal uang muka dan gajiku? Gajiku di sini 10 kali lipat dari gaji yang ia terima di Heavenly Wolf. Menurut Wun itu adalah gaji yang tepat untuk orang berbakat sepertimu, Sabu Seon, dan masih ada kelebihan dan fasilitas lainnya di sana. Bacalah dengan teliti. Aku juga sudah mengirimkan kota-kota itu ke rumah Sabu Seon karena pasti akan berat bila dibawa sendiri. Wun menepuk bahu Sabu Seon dan berharap padanya. Wun mengatakan, mari kita bekerja sama untuk masa depan sekte kita. Wun merasa senang bahwa perekrutan Sabu Seon ini berjalan dengan lancar. Setelah mereka bertiga pulang ke tempat masing-masing, Wun akhirnya bisa santai sendiri di depan rumahnya dan ia mulai memikirkan rencananya. Ia sudah mendapatkan pemanah terbaik dalam novel, Sang Demonic Dragon Archer. Demonic Dragon Archer adalah seseorang yang akan menjadi tangan kiri Tuan Muda kedua yang bekerja sama dengan ahli taktik demonik untuk menempatkan protagonis ke dalam banyak masalah. Sebelum Sabu Seon menjadi Demonic Dragon Archer, sang karakter utama sudah lebih dahulu membunuh Hyuk Ryun Wun. Akibatnya, hubungan mereka bahkan tidak muncul dalam novel. Di sisi lain dia sangat menderita karena pengaturan yang bahkan tidak Wun tulis. Di dalam novel setelah Tuan Muda kedua berhasil menjadi penerus sekte demonik, dia meningkatkan kekuatannya dan menciptakan unit pemanah yang bernama Unit Dragon untuk mempersiapkan perang melawan aliansi Murim, dan saat itulah Sabu Seon yang ditunjuk sebagai pemimpin unit. Tapi karena aku tiba-tiba ingin membuat unit pemanah meskipun tidak memiliki kekuatan ataupun pengaruh, itu pasti tidak akan setara dengan kekuatan unit Demonic Dragon. Tapi tunggu, mereka tidak harus menjadi unit khusus pemanah. Aku membutuhkan pasukan khusus terkuat yang bisa melakukan apapun. Dan episode 5 pun berakhir. Nantikan episode berikutnya. Terima kasih.